Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fendi Syardawanik dengan NIM 2506110471. Hari ini saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan stratifikasi sosial agraria. Perlu teman-teman ketahui, jika kita membahas masyarakat pedesaan, kita tidak bisa melepaskan diri dari persoalan tanah atau lahan. Tanah bukan hanya alat produksi, tetapi juga sumber kekuasaan, status, dan juga hierarki sosial yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, untuk memahami kehidupan sosial di desa, kita perlu memahami bagaimana struktur sosialnya, bagaimana struktur sosial itu terbentuk, dan bagaimana stratifikasi atau pelapisan sosial terjadi. Oke, yang perlu ketahui adalah pengertian struktur sosial agraria. Dari slide ini kita bisa jelaskan bahwa pengertian dari struktur sosial agraria adalah tatanan hubungan, hierarki, dan norma yang mengatur akses penguasaan serta penggunaan lahan pertanian dalam masyarakat pedesaan. Struktur sosial agraria merujuk pada susunan hubungan sosial dalam sistem pertanian, yang artinya ketika kita melihat bagaimana posisi individu dari tahu kelompok dalam sistem pertanian, ada yang dari golongan bawah, menengah, dan juga atas. Pertanyaannya, siapa yang memiliki tanah, siapa yang mengolah, siapa yang bekerja, dan siapa yang menikmati keuntungan besar. Dalam konteks ini, struktur sosial agraria berbicara tentang hubungan antara pemilik tanah atau pemilik lahan, penggarap, petani pemilik kecil, buruh tani, bahkan atau juga penyewa. Contoh struktur sosial agraria. Dalam masyarakat pedesaan biasanya terdapat kelompok atau beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan teratas adalah pemilik lahan besar atau tuan tanah, petani kecil, petani penggarap atau penyewa atau buruh tani. Pemilik lahan biasanya adalah orang ataupun individu yang memiliki lahan untuk diproduksi. Sedangkan pemilik kecil adalah petani yang memiliki lahan dalam jumlah yang sangat kecil atau sama-sama memiliki lahan, bisa dijelaskan seperti itu. Dan untuk petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan, namun ia menyewa lahan tersebut untuk melakukan produktivitas pertanian. Dan yang paling bawah adalah golongan paling bawah adalah buruh tani. Buruh tani ini tidak memiliki lahan, dia hanya bekerja dan diupah untuk melakukan produktivitas pertanian untuk orang ataupun individu yang memiliki lahan. Jadi sehingga ia memiliki gaji yang sangat kecil biasanya. Pengertian stratifikasi sosial agraria. Stratifikasi sosial agraria adalah pelapisan sosial dalam masyarakat pertanian. Berdasarkan perbedaan akses tersebut, akses terhadap tanah dan sumber daya agraria. Perlu kita ketahui bahwa tanah atau lahan yang ada di pertanian biasanya adalah map biru atau suatu kunci kehidupan yang ada di pedesaan. Dan juga ada dasar stratifikasi di pertanian itu. Di lahan pertanian adalah meliputi luas kepemilikan tanah, luas kepemilikan lahan, status penguasaan lahan, dan juga pendapatan kekuasaan. Di sini kita melihat adanya ketimpangan sosial yang bersifat struktural. Semakin besar kepemilikan lahan, semakin tinggi posisi seseorang bagi seseorang itu. Dengan kata lain, tanahnya menjadi alat pembentuk kelas sosial di pedesaan. Dan itu seringkali kita lihat di desa-desa seperti desa saya, orang yang memiliki lahan biasanya adalah orang yang paling disanjung, orang yang paling dihormati, karena ia dalam segi ekonomi dia memiliki banyak sekali keuntungan karena memiliki lahan. Yang kedua ini adalah lapisan-lapisan stratifikasi sosial agraria. Untuk lapisan atas, ya pasti dimiliki oleh pemilik lahan, sebagai oleh tuan tanah atau pemilik lahan. Kelompok ini memiliki luas lahan atau lahan luas atau alat produksi serta posisi ekonomi di desa. Biasanya orang-orang yang ada di atas ini adalah orang yang paling dihormati karena ia adalah satu kunci jalannya ekonomi yang ada di sana. Karena dia memiliki lahan sehingga ia pemegang kunci dalam mengatur produktivitas yang ada di pertanian. Sedangkan lapisan menengah atau petani kecil dan petani penggarap, lapisan menengah ini terdiri dari petani kecil dan penggarap. Mereka memiliki lahan terbatas atau menyewa lahan dan hidup dari hasil panen yang tidak stabil. Dari lapisan menengah ini ada beberapa petani yang mengolah lahan sehingga ketika hasil
produksi yang mereka hasilkan akan dibagi dua dengan pemilik lahan. Dan untuk lapisan paling bawah adalah buruh tani. Buruh tani adalah mereka itu tidak menyewa lahan ataupun tidak memiliki lahan. Mereka adalah kelas paling bawah yang dimana mereka bekerja untuk memiliki lahan. Dan ketika hasilnya sudah ada, mereka akan bagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Seperti misalnya di desa saya, buruh tani di desa saya adalah pencarian utamanya itu ada di sawit. Biasanya mereka itu buruh tani itu bekerja sebagai pemanen sawit. Yang dimana di desa saya 30% adalah pendapatan mereka ketika tergantung dengan seberapa banyak hasil yang mereka dapatkan dari panen sawit yang sudah ada. Nah, dampaknya apa teman-teman? Dari dampak ini ada beberapa dampak. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi desa. Sistem bagi hasil tidak selalu adil atau mujarah. Sedangkan hubungan kerjanya timpang, akses sumber daya hanya dimiliki oleh kelompok atas atau yang orang yang memiliki lahan. Dalam sistem bagi hasil, pertama adalah ketimpangan ekonomi desa. Orang yang memiliki lahan biasanya memiliki ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi karena mereka menghasilkan cuan yang sangat besar dari lahan mereka. Dan juga dalam sistem bagi hasil seperti mujarah, seringkali posisi tawar-menawar penggarap lebih lemah dibanding pemilik lahan. Akibatnya distribusi hasil tidak selalu adil. Selain itu, akses terhadap modal, teknologi, dan bantuan pemerintah cenderung lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang sudah memiliki kekuatan ekonomi yang biasanya dimiliki oleh pemilik lahan. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial di pedesaan sulit dihilangkan. Dan lanjut adalah kesimpulannya pada hari ini adalah, sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan. Kita dapat memahami bahwa suatu sosial agraria menjelaskan bahwa bagaimana hubungan sosial dalam sistem pertanian tersusun, sedangkan stratifikasi sosial agraria menjelaskan bagaimana masyarakat pedesaan terbagi menjadi lapis-lapisan sosial berdasarkan penguasaan tanah. Dari kita menjelaskan tadi, ada yang paling bawah yaitu buruh tani, menengah itu penggarap tanah atau petani kecil, sedangkan yang terletak pada posisi atas adalah pemilik lahan. Di pedesaan, tanah bukan hanya sekedar alat produksi, tetapi jadi sumber status, kekuasaan, dan juga legitimasi sosial. Memahami konsep ini bagi kita, khususnya sebagai mahasiswa pertanian atau penyuluhan, ini membantu kita mampu melihat persoalan desa tidak hanya dari sisi teknis budidaya, tetapi juga dari sisi sosialnya. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang struktur sosial dan stratifikasi sosial agraria. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya akan akhiri presentasi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk kita semuanya.